Saudara-saudara yang terkasih, ada cerita mengenai bagaimana orang di India menangkap kera untuk dididik menjadi kera yang bisa memetik buah kelapa. Cara menangkap kera sulit, yaitu dengan disediakan botol plastik dengan lubang secukup tangan kera, lalu diisi kacang. Kalau keranya rakus, dia akan ambil sebanyak-banyaknya, digenggam, tapi tidak bisa keluar. Kalau keranya cerdas, maka ya dia ngambil secukupnya, 1-2 gitu, lalu bisa lepas. Saudara-saudara, memang manusia juga kira-kira begitu. Dalam hidupnya seringkali serakah, tidak mudah legowo, tidak mudah lepas bebas dari apa yang sudah dinikmati sebagai kenikmatan duniawi, sehingga terjerat. Tidak bisa, kalau dalam bahasa percintaan, tidak bisa move on. Ya, Bapak Uskup ya tahu juga ya kata-kata move on itu. Hidup dalam berandai-andai, aduh seandainya saya waktu dulu itu, atau seandainya sekarang ini saya, wah. Ada yang harus dilepas dalam hidup, harus dibiarkan, letting go. Pelajaran dari perilaku kera yang rakus bagi kita menyadarkan bahwa hidup memang harus ditanggapi secara serius, bukan dengan hidup liar tanpa ikatan. Dalam narasi Rasul Paulus suratnya kepada umat di Galatia, yaitu merdeka, tapi bukan berarti merdeka, tapi ingat kamu sudah menerima hidup dalam roh, bukan hidup dalam daging. Bacaan kedua. Sebaliknya, kita harus mengerti bahwa keseluruhan panggilan hidup Kristiani sungguh menuntut banyak tantangan dalam hidup ini. Menjadi orang Kristiani, menjadi pengikut Kristus, sebenarnya sungguh serius, luar biasa. Sudah dari zaman Perjanjian Lama bagaimana Elisa ditunjuk oleh Elia dengan melemparkan jubah kenabiannya, harus seketika ya mau pamit dulu kepada orang tua. Sepertinya Elia mengatakan, it's now or never. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk berdalih. Panggilan oleh Kristus untuk mengikuti Dia, untuk menghayati nilai-nilai kerajaan Allah sesungguhnya berat.
Tapi yang berat itu kalau ditanggung, diikuti, dijalani dengan sukacita, karena mengikuti Yesus yang Tuhan Yesus yang bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup itu sendiri," maka itu menjadi ringan. Panggilan hidup, perkawinan, dan keluarga, dan betul harus dikatakan panggilan. Ya, saya kadang-kadang juga terharu melihat bagaimana pasutri itu memang ya di satu pihak memang ya sungguh rela untuk memasuki hidup perkawinan, tapi sebetulnya ya menanggung, di lain pihak siap untuk menanggung banyak penderitaan. Gak sumbut kalau dibilang, gak sumbut dengan kebahagiaan dalam hidup perkawinan. Tidak menghina, ya, tidak melemahkan, tidak merendahkan. Ya karena kami yang selibat ini ndak iri kok, ndak. Tapi sungguh suatu panggilan dalam bahasa anjuran apostolik untuk keluarga Santo Yohanes Paulus II, panggilan hidup luar biasa, bukan biasa-biasa. Jangan dikira bahwa panggilan imam, biarawan, biarawati itu luar biasa, kok bisa ya? Menjadi suami istri dan menjadi bapak ibu dalam keluarga itu jalan hidup luar biasa. Kok mau-maunya? Padahal kalau dihitung-hitung tidak sumbut dengan seluruh pengorbanan, kelelahan. Kalau ada acara reuni, ya seringkali, loh Romo kok masih muda umur sekian? Ya, menikah, waduh, ya bisa menghabiskan tenaga, berondol semuanya, gigi, rambut, dan sebagainya. Memang jalan hidup korban. Kalau dilihat dari kegembiraan hidup perkawinan dan keluarga, ya sebenarnya sungguh suatu panggilan dari Tuhan sendiri yang membuat para suami istri dan terlebih bapak ibu, menjadi bapak ibu dalam keluarga adalah perjalanan hidup rohani, bukan sekedar ya senang, nyaman, nikmat. Maka jangan coba-coba melihat hidup perkawinan dan keluarga dalam kerangka itu. Selalu menjanjikan hanya satu pihak saja, yaitu ya hidup senang, gembira, senang, waduh nyaman, dan sebagainya. Ini terbukti dalam pandemi COVID-19 ini. Betul-betul kita disadarkan bahwa ya tidak menghargai virus corona ini, tapi menyadarkan untuk supaya kita melek gitu. Ya. Sebelum COVID kita mungkin lupa daratan, serakah dalam hidup. Terlalu mengandalkan hidup duniawi. Mau enak-enak, mau seneng-seneng, mumpung masih hidup di dunia gitu. Tidak tahu akhirat, tidak tahulah itu kemudian. Tapi ya kita tahu bahwa dengan pandemi ini penyakit bisa datang begitu saja dan menghancurkan, mati
secara mengerikan. Mati senyap. Saya sering mendengar, saya dikritik, wah Bapak Uskup ini berkali-kali mengatakan ya dalam ucapan-ucapan uskup ya pasangan-pasangan yang akan menikah, apalagi mereka yang menikah yang saya berkati, kalau kamu berdua nanti menikah, saya hanya titip ya supaya tidak menunda kehamilan. Ya, seringkali menunda kehamilan dengan pakai alat-alat keluarga berencana supaya menumpuk kekayaan, lalu bisa jalan-jalan ke luar negeri, kuliner di mana-mana, kuliner wisata, kuliner apa saja, bahkan kuliner ziarah. Sampai ke Alaska sana di ujung kutub utara. Untung belum ada yang ke kutub selatan, lebih dingin. Untuk apa? Kamu yang minta saya berkati perkawinannya, kamu harus tahu konsekuensinya. Bahwa kamu harus menjadi teladan perkawinan yang penuh dengan kasih dan korban hidup. Oh iya Bapak Uskup, iya. Jangan membatasi anak. 2 anak cukup, laki perempuan sama saja. Itu semboyan yang jahat, ya. Sungguh-sungguh membuat orang tua atau bakal orang tua itu sudah lelah sebelum bertanding. Nah, kalau itu pertandingan. Mana ada orang tua zaman dulu yang bilang hidup punya anak itu berat. Kalau sudah mulai menghitung itu sudah wah berat. Cinta kasih kalau sudah mulai menghitung 2 saja. 2 saja. Risiko berat. Bagi wanita atau calon ibu akan risiko riskan untuk mengalami kanker. Itu karena hormon progesteron dan estrogen yang akan membuat pemicu salah satu baca di Google, pemicu untuk kanker payudara dan rahim. Tidak mengatakan bahwa oh ya sudah berapa terserah. Semua harus mengendalikan diri. Memang hubungan suami istri harus diletakkan dalam konteks kasih. Bukan hanya kenikmatan, malah dia tidak boleh sama sekali dalam konteks kepuasan. Wah, pokoknya digenjot. Tidak. Kasih tidak pernah memaksa, kasih itu tidak pernah mengerjai, menipu, dan sebagainya. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita untuk melihat hidup perkawinan dan keluarga sebagai panggilan untuk kekudusan. Cinta kasih adalah jalan hidup pengudusan dalam keluarga. Apa artinya menguduskan keluarga? Ya, kasih dan korban itu. Singkatnya tidak mudah melihat itu sebagai waduh berat ini. Berat ini. Aduh. Kalau seorang mengalami penderitaan dan bilang berat itu sungguh akan berat. Tapi itulah konsekuensi hidup menjadi suami istri dan terutama
bapak, menjadi bapak ibu. Itu panggilan hidup yang utama. Itulah jalan yang harus ditempuh untuk menjadi pengikut Kristus. Panggilan yang harus dibuat setiap kali seakan-akan mengatakan it's now or never, sekarang dan seterusnya, tidak berandai-andai. Maka World Meeting of Families ini mengingatkan akan kesadaran itu. Kesadaran untuk mengisi hidup perkawinan dan keluarga dengan kasih yang sejati yang kita terima dari Kristus. Dan buat komitmen setiap kali. Bagaimana saya mau membuat perkawinan saya, pernikahan kami, dan hidup keluarga menjadi jalan pengudusan. Memang aneh ini. Perkawinan untuk apa dibuat kudus? Untuk apa? Ya itulah Kristus. Panggilan untuk memurnikan segala kemurnian cinta kasih. Dan inilah yang kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu anjuran untuk mengisi hidup dengan jalan pengudusan, jalan cinta kasih dan korban hidup sebagai jalan pengudusan untuk menguduskan itu. Itulah jalan yang kita tempuh. Tidak berdalih. Ya. Seperti Injil hari ini juga mengatakan kalau mau mengikuti Yesus berat memang. Ya memang bahasanya adalah bahasa parabolik. Kalau kamu mau mengikuti aku ya tinggalkan itu semua. Oh saya masih harus mencium Bapak Ibu dulu untuk pamitan. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai apapun untuk sandaran kepalanya. Oh tapi saya ya ingin ya dulu untuk keluarga dulu bagaimana, pekerjaan saya bagaimana. Kalau kamu membaca, seorang membaca tidak bisa menoleh ke belakang. Ya bajaknya akan lari tunggang langgang. Saudara-saudara yang terkasih, kita merayakan World Meeting, pertemuan keluarga sedunia ini sebenarnya untuk lebih mematangkan dan sekaligus memurnikan untuk tidak mengeluh, tidak mudah mengeluh dalam perjuangan hidup kita untuk mengikuti Kristus dengan sungguh. Tantangannya memang bukan tantangan biasa. Hidup yang penuh dengan semangat untuk kasih. Karena memang keluarga adalah sekolah cinta kasih. Itu Familiaris Consortio, anjuran Santo Paulus Yohanes Paulus II. Sekolah bagaimana kita belajar mengasihi, mencintai, ya dalam keluarga. Hanya orang tua yang bisa mengajar kasih yang sejati. Rasa sayang, enggak tego, ya rasa ingin mau berbagi, itu ya dari keluarga. Mari kita mengenang dengan rasa syukur dalam perayaan Ekaristi nanti, di mana Tuhan Yesus kita hadirkan, inilah tubuhku
makanlah kamu semua, inilah darahku, minumlah kamu semua. Itulah yang senantiasa kita rayakan sebagai rasa syukur. Kita mempunyai orang tua, kita mempunyai kakek nenek, dan tetap panggilan itu terus, tidak ada kata pensiun. Kalau pekerjaan itu ada pensiun, tapi menjadi suami istri tidak ada, apalagi menjadi bapak ibu tidak ada. Sama saja juga menjadi romo, ya tidak ada pensiun. Menjadi uskup masih ada pensiun. Karena kalau sudah 75 harus mengajukan surat pengunduran diri. Kalau 75 tahun uskupnya bisa hendak karu-karuan. Menjadi bapak ibu terus sampai untuk ya mungkin pekerjaannya boleh dibilang sehariannya hanya diisi dengan doa dan mengalami berbagai penyakit yang membuat badan lemah, dan pada akhirnya seperti Kristus sendiri menyerahkan kepada Bapa semua sudah selesai. Mohon kesabaran, kekuatan dari Tuhan sendiri untuk itu.